Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, bersama Bupati Pati Sudewo melakukan peninjauan langsung ke lokasi banjir di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Pati, Selasa sore. Kunjungan ini merupakan rangkaian pengecekan akhir setelah sebelumnya dia menyambangi wilayah Kudus dan Jepara guna memastikan warga terdampak cuaca ekstrim tertangani dengan baik. Ahmad Lutfi mengungkapkan bahwa intensitas hujan tinggi telah mengguyur wilayah Jawa Tengah selama 5 hari berturut-turut. Kondisi ini memicu bencana banjir dan tanah longsor di beberapa titik. Meski demikian, ia mengapresiasi kesigapan pemerintah daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana darurat. Berdasarkan hasil pantauannya, Jepara menjadi wilayah terdampak paling parah dengan total 30 titik longsor, terutama di Desa Tempur yang sempat terisolasi akibat akses jalan putus. Lutfi menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pusdataru dan BBWS untuk melakukan rekayasa aliran sungai agar luapan air tidak mengganggu aktivitas warga. Khusus untuk wilayah Pati, dia memastikan bahwa pemerintah hadir untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Salam ya. Anak-anak sungai itu, anak sungai tidak bisa masuk ke sini. Siap. Pada hari ini kita melakukan pengecekan ya, cek, recek, final check terkait dengan masyarakat yang terdampak curah hujan yang sangat tinggi, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hari ini kita melakukan kegiatan, saya dengan Pak Wagub dengan seluruh OPD terjun di 3 tempat lokasi, yang itu pertama di daerah Kudus, kemudian yang kedua di daerah Jepara, tepatnya di Tempuran, kemudian yang ketiga di Pati. Ada beberapa hal yang memerlukan suatu koreksi bahwa seluruh kabupaten kota sebenarnya sudah menyiapkan sarana prasarana, baik itu Bupati, kemudian OPD maupun dengan TNI Polri terkait dengan dampak bencana curah hujan yang sangat tinggi. Jadi di Jawa Tengah itu hampir 5 hari berturut-turut hujan tinggi. Yang terdampak paling keras itu di daerah Jepara, itu ada longsor, ada 30 tempat. Bahkan ada kampung Tempuran yang terisolir, yang hari ini kita lakukan pengecekan. Terus dengan Pusdataru, termasuk dengan BWWS. Bahkan nanti ada beberapa aliran sungai yang harus kita rubah alirannya sehingga masyarakat itu tidak terganggu. Kemudian yang kedua, yang titik terakhir ini adalah daerah Pati, dan kita melakukan pengecekan, ada Pak Bupati, Pak Wakil dengan seluruh OPD serta Kapolres dengan Pak Inggi sudah ada. Kita memastikan masyarakat kita tetap kita openi. Jadi beberapa kebutuhan pokok kita salurkan, termasuk jangan sampai masyarakat kita nanti tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas, terutama anak-anak yang sekolah, kemudian kebutuhan bahan pokok. Pak Ingginya mana Pak Inggi? Siap. Kita berikan bantuan yang nantinya bisa kita nukan dari Basnas, dari PMI, dari Pemprov, sehingga kehadiran kita, masyarakat kita tetap terjamin bahwa dampak ini bisa kita reduksi, masyarakat kita bisa melaksanakan kegiatan bagaimana biasanya. Ya. Mungkin kawasan tertinggi di Jawa Tengah mana? Yang tertinggi Jepara ya, Jepara Kampung Tempuran itu ada 30 longsoran. Itu 30 longsor yang ada yang skala kecil, ada yang besar. Kemudian akses jalan putus, dan memang dampaknya luar biasa. Jadi daerah pegunungan antara gunung dan gunung, kemudian itu ada aliran sungai di tengah, jalan satu akses-aksesnya satu-satunya di situ. Bahkan air itu yang dari gunung itu kelihatan seperti air terjun banyak. Artinya curah hujan sangat tinggi sekali, yang berimplikasi kita harus siap terkait dengan darurat bencana, khususnya di daerah-daerah yang menjadi spot kegiatan perhatian kita. Okay? Di Pati ini bantuan yang diberikan sebelumnya? Banyak. Tadi sudah kita berikan, ada bantuan langsung kesehatan, kemudian QB, kemudian bantuan pokok, bahan sembako,
termasuk kesehatan, obat-obatan. Dari Pak Bupati dengan itu juga melakukan kegiatan yang sama. Oke? Kan darurat bencana, Pak? Apakah ditetapkan? Nggak ada, belum ada penentuan darurat bencana. Darurat bencana itu ditetapkan kalau daerah itu sudah membuat suatu mengganggu terkait dengan aktivitas warga yang sangat fluktuatif. Selama ini bisa kita atasi secara mandiri, bahkan masyarakat tidak ada yang mengungsi. Ini kan nggak terlalu signifikan, tetapi masyarakat harus dilatih bahwa kita harus siap apabila terjadi adanya kegiatan yang sifatnya darurat. Karena curah hujan yang sangat tinggi sehingga air meluap dan masuk ke perkampungan Desa Banjarsari ini. Berapa warga atau rumah yang terdampak? Rumah yang terdampak 135 rumah. Berapa itu? Kedalaman jumlah KK ini di sini 876. Yang terdampak 673 KK jiwa gitu. Tidak ada, Mas. Di sini di Banjarsari tidak ada yang mengungsi karena rata-rata mempunyai hewan ternak sehingga dia tetap menjaga ternak mereka. Itu ada bantuan dari Basnas 30 paket, Pak. Saya taruh di masjid aja. Siap. Nggih, Pak. Tolong dibagi. Basnas. Nggih. Itu tadi sudah 30 paket. Oh, siap. Nggih. Nanti kalau ada kekurangan nanti kita bisa komunikasi dengan saya. Kedalaman air rata-rata 30 sampai 40 cm di dalam rumah ya. Selain rumah itu apakah ada persawahan? Ya, persawahan itu 97 hektar, Mas. Yang ditanami ada 35 hektar. Itu ada kerugiannya gimana, Pak? Kerugian kira-kira 100 juta. 1 hektar. Itu ada 35 hektar dan itu sudah tanam umur 20 sampai 30 hari. Itu sampai 3 miliar Ya, 100 atas 100 jutaan. satu hektar. Seluruhnya. Terima kasih ya. Pak, ini kan setiap tahun kan banjir terus apa? Iya. Desa Harapan kami itu tadi Bapak Bupati sudah menyampaikan nanti mau dinormalisasi sungai Gono sama sungai Gudo itu. Seperti itu. memang itu bisa menjadi solusi, Pak? Kan meringankan gitu, Mas, lebih kecil daripada sekarang ini kan. Kemarin kan ada normalisasi, tapi kemarin tahun 2025 kemarin nyatanya tidak ada banjir yang seperti ini ya. Pak Sudiman. Sudiman ya. Sudiman Terasan ya? Iya, Sudiman tok. Ini banjir sudah sejak kapan, Bu, di sini, Pak? Ndek wingi. Kemarin ya? Juga nek lebon iki. Setinggi apa, Bu, airnya, Bu? Nggih niku nembe semanten. Biasane nggih dugi semanten iki. Nembe wingi iki lek rumah. Tapi kan cenderung toyone cenderung nambah apa? Nggih nambah. Ndek wingi tesih cedhik nambah terus sampai Jawa. Sudah berapa hari, Bu? Kali dinten niku. 2 hari. Sabtu ya. Nggih. Niki nek kegiatan masak makan berapa, Bu? Bisa nggak, Bu, masak dengan biasanya? Potong wingking. Oh. Anu damel napa? Ngeten iki angkring, iki ada kompor. Kebetulan mengusir, Bu? Mboten. Iki nganu di sekolah tekan iki nganu. Kudu kula kali-kali. Di rumah berapa orang? Kula sekawan gangsal iki kali. Kalau kemana-mana pakai perahu atau mungkin jalan? Tahu. Gedeknya, Mbak, Bu? Gadang nang rusak. Oh. Dari dempul. Kon asal bantuan saking ini. Dereng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.